Kalau Iya. suara cewek gue nggak bisa sampai Oh sekarang iya, sih. belum bisa ya? Belum bisa suara Akan bisa. Lu Cinta Luna bisa. Coba dikit. Aku jangan gitu kok ya. Kamu jangan macam-macam sama gue lah. Gitu. Maaf, Kak Teriaknya Cinta. apa? Hi, welcome back with me Kilan on Entertimes Entertainment News by IDN Times. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan dan rajin mandi ya. Seperti biasa di Entertimes, Kilan bakal update ke kalian artikel-artikel dari artis-artis di tanah air maupun di Hollywood dan di K-pop dan di seluruh dunia. Tapi hari ini spesial banget karena Kilan gak sendirian. Suatu kehormatan, hari ini Kilan bisa ditemani oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kita langsung aja yuk, persilahkan Bapak Jokowi untuk hadir di sini. Ini saya di situ atau? Iya Pak, silahkan Pak. Oh, iya, Pak. Boleh Pak. Iya, sudah siap ya Pak ya? Ya sudah siap. Iya. Begitu. Okay guys, let me present you. Halo Christo semuanya. Emmanuel. I'm Christo Emmanuel. What up? Hai, siapa yang nggak tahu dia sih, Raja Impersonator. Aduh. Terus produser juga, bikin Producer. short movie sendiri. Yes. Viral. Ada di Amin. mana-mana. Amin. Oh my Semoga God. amin banget. Amin. Halo Kilan, apa Halo. kabar? Senang banget ada Christo hari ini. Welcome to Terima IDN kasih. Media. Sebuah kehormatan diundang oleh IDN Media. Salah satu media yang meliput gue di awal-awal. Berarti. Tahun lalu yang awal-awal yang meliput gue tuh IDN Iya, Media loh. Iya. beneran. Yang ada artikel gitu-gitu tuh pertama IDN Media. Langsung aja Salah kita satunya. lihat artikelnya tentang Christo di IDN Times. Wow, aksi Christo Emmanuel peniru suara dan pembuat parodi yang viral. Heh, gimana nih perasaannya bosku? Gila nih, nama lo di headline tuh. Wah, kayak sebuah apa ya, pencapaian gitu. Karena dulu gue suka banget melihat artikel atau nonton TV ada berita gitu. Terus pas masih kecil gue tuh punya cita-cita, pengen dia masuk TV atau enggak masuk sebuah artikel gitu tentang pencapaian sendiri gitu. Akhirnya dream came true Dream banget. come true. Salah satu yang menginspirasi gue adalah Kilan loh. Ini serius, Apa gue serius. kabur aja dari Dulu sini? Kilan itu bikin buku. Terus gue kayak, ih gila Kilan keren banget. Gue pengen juga kayak gini punya pencapaian gitu. Terus Ini gue ngalahin lu Kilan kan. Iya, sama dia tuh kayak merendah untuk ngeroket guys, tapi enggak. Very inspirational banget. Thank you. Tapi guys, sebelum itu aku mau ngasih tahu, kita hari ini memang tidak menggunakan masker, tapi kita 1 meter Oh, iya. ya. Kita 1 meter dan Tapi dari tadi kita pakai masker ini iya, karena syuting aja kan. betul, Jadi, dan udah menjalani protokol kesehatan ya. Betul, tadi udah ditembak suhu, termogan. tadi pakai masker, sanitizer dan segala macam. Jadi aman. Kita membacain poin pertama dari artikel nih. Nama Christo Emmanuel dikenal publik karena kemampuannya menirukan berbagai suara publik figur. Wow. Salah satunya kayak tadi ya, Iya, presiden Pak kalau Jokowi. tiruin. Iya, betul. Gila loh. Takut kualat tapi untungnya sampai sekarang tidak ditangkap pas Nggak apa-apa pampres. Jadi masih aman. Sepertinya masih aman. Aksinya sukses besar ketika videonya menirukan 60 tokoh kartun Disney mencuri perhatian netizen. 60, Chris. 60. Itu gimana latihannya 60? Latihannya yaitu karena saya tidak punya pekerjaan. Jadi kerjaannya ya niruin kartun. Enggak juga sih, karena ya memang hobi dari kecil. Karena dari kecil gue suka niruin karakter-karakter kartun. Jadi lama-lama udah jadi istilahnya udah kayak otomatis aja gitu. Jadi kayak kalian makan lah dan kalian bernafas lah. Jadi orang nafas kan udah kayak nggak harus latihan lagi kayak, oh iya tarik nafas gini ya caranya. Nggak gitu. Gue udah otomatis aja gitu. Oh Mickey Mouse. Langsung, oh hi there pal, my name is Mickey Mouse gitu. Kayak langsung zet gitu. Wow. Pertama Nggak, kali makan nih ini nyokap aneh-aneh. lu Nyokap lu kan biasanya ngeliat lo nonton kartun kan. Lo tiruin gitu. Apa sih ekspresi atau komentar nyokap lu ngeliat lo niruin? Biasa aja. Orang tua gue, keluarga. Ini sering banget ditanyain ya sama teman-teman tuh adalah ekspresi orang tua lu tuh kayak gimana sih tuh? Kayak biasa aja karena gue dari kecil emang nggak bisa diem. Gue suka niruin suara hewan, niruin guru-guru gua gitu. Jadi karena dari kecil udah terbiasa kayak gitu, jadi pas makin gede yang diturunin adalah kartun dan tokoh-tokoh masyarakat dibilang atau aktor, kayak ya udah kayak ini bedanya pas masih kecil sekarang lebih advance aja gitu. Oke,
Berarti emang awalnya dari iseng-iseng aja gitu ya? Karena iseng, karena nice. hobi lah mungkin bisa dibilang juga. Kristo juga bilang nih ke tim IDN Times nih, katanya memilih hobinya ini untuk dikaryakan ternyata simple karena modalnya sedikit. Betul. Anda yang hobinya ngoleksi sepatu dan mobil, coba pindah ke Impression. Gratis bro. Cuma modal Lu mic cuman modal mic. Kalau nggak ada mic pakai HP bisa. Itu Iya satu. Terus kedua modal kuota nonton YouTube. Ditontonin suara siapa yang mau ditonton. Nggak semua orang jago kayak lo, Kris. Ya kan kalau semua tuh bisa dipelajari. Orang nggak bisa main gitar, belajar main gitar. Nanti lo buka kelasnya ya, Kristo Les impression gitu iya. ya, les impression boleh. Academy gitu. Waduh, Kristo Impression Academy, aduh jelek banget namanya. Kenapa gue jadi kayak KDI gitu? Iya, boleh. Nah, katanya juga untuk bisa mempelajari gaya bicara seseorang, biasanya Kristo membutuhkan waktu paling cepat 30 menit dan yang paling lama sampai berbulan-bulan. Ralat, 10 menit, anjay. Enggak, tapi beneran. Ini bukan sombong, tapi bener. Paling cepat 10 menit, karena bukannya sombong, istilahnya gini. Kalian kayak dancer, nonton orang moonwalk, langsung bisa dalam waktu 10 menit. Ya, kayak gitu, jadi karena udah terbiasa impression, lo ngeliat satu impression bisa dalam waktu 10 menit langsung cepet gitu. Jadi istilahnya, kalau misalnya apa sih, desain, kalau orang desain tau gak sih, kalau orang mau minta desain dong, terus kayak, ya masa 200.000 mahal banget. Yeah. Padahal yang kita bayar kan bukan desainnya dia saat itu, tapi kita bayar proses dia dari titik 0 sampai dia seperti ini kan. Jadi gue bisa 10 menit itu bukan gara-gara gue saking jagonya, tapi gara-gara gue udah latihan dari 0 sampai sekarang, jadinya gue bisa impression sesuatu dalam waktu 10 menit. Ini buat Gila. orang-orang di sana Gua ngapain? Oke, yang sorry. masih belum appreciate seniman ya. Betul! Gila lo. Tolong Dengerin. tobat kalian semua. Hargai seniman. Iya seniman, hargai Kristo. Tapi keren banget. Gue Oke, kepo deh. oke. Ada nggak yang paling susah? Itu siapa? Dan yang paling gampang itu apa atau siapa? Paling gampang tuh yang 10 menit itu Mickey Mouse. Oke. Terus yang paling susah itu probably sampai sekarang masih Morgan Freeman. And then Gordon Ramsay, gue masih suka on and off. Oke. Kayak gitu-gitu. Ya Morgan Freeman, Gordon Ramsay lah bisa dibilang. Oke, sesusah-susahnya tapi gue yakin sih Kristo lebih jago dari kita semua. Aduh, enggak juga. Sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut ke Kristo, kita bacain dulu yuk artikel yang selanjutnya. Ada fakta folklore album terbaru Taylor Swift yang terdengar berbeda. Udah pernah dengar? Belum. Belum ya? Saya anaknya kurang update. Oke, gitu. baik. Gue karena gue Swiftie gitu Oh, ya, gitu. fansnya Taylor, jadi udah denger. Oke. Albumnya tuh Suka? musik suka. Oke. Ke-8. Nah, Folklore itu album ke-8 setelah Lover, Reputation, 1989, Red, Speak Now, Fearless, dan Self-Titled. Yang berisikan 16 lagu dan diselesaikan hanya 4 bulan aja. Wow. Stay love. Ya itu istilahnya, karena Taylor Swift udah jago, jadi 4 bulan bisa gitu. Bukan tiba-tiba langsung 4 bulan. Iya, benar nih. Hargai Ini guys, prosesnya, hargai, teman-teman. hargai. Dan hadir dengan genre alternatif indie. Beda banget karena kan dia mulai dari country, terus pindah ke pop. Sekarang kayaknya lebih ke senja-senja gitu. Waduh. Tapi emang indie gitu yang lagu Iya, yang baru. Wah, indie-indie. Asik juga kayak Asik sih gue dengerin, sebenarnya. boleh deh. Iya, dengerin deh. Seru. Biasanya tuh Entertimes itu, Chris, kita itu ada namanya Kepo Zone. Oh, Kepo Zone. Kepo Zone, jadi Kepo Zone. Ntar pakai suara gue buat. boleh banget Gitu tau ya. gak sih? Hire ya, Kepo. hire. Ini keren banget. Yang butuh VO silakan Iya, oke. hubungi kontak Boleh, person. langsung, langsung promosi nggak apa-apa. Jadi kayak Zone itu kita bahas sesuatu yang millennials belum tahu dari Oh. artikelnya IDN Times. Oke. Karena hari ini ada lo nih, dan gue yakin millennials juga mau kepoin lo, dan gue mau kepoin lo sekarang. Sudah Oke. lama gak ketemu. Kita dedikasikan Kepo Zone ini tentang Kristo Immanuel. Tergura sekali. Terharu, Mon. Terharu ya. Kristo, apa sih pertama kali lo tahu bisa impersonative? Sebenarnya dari kecil sih, dari SD-an lah. SD Wow. kelas 4-5 itu sebenarnya impersonate kayak kita sehari-hari sih. Pasti sebenarnya semuanya itu bisa impersonate. Oke. Cuman kayak misalnya lu lagi di sekolah terus Iya. kayak lu kenal si David gak sih? David mana? David yang gini. Itu kan udah impersonate sebenarnya. Iya, bener-bener. Iya kan? Atau nggak guru, lu tahu Pasar Ragi nggak sih? Itu Pasar Ragi marahin gue, Pasar Ragi yang mana sih tuh yang kalau jalan gini? Oh, Pasar Ragi gitu loh. Nah, itu maksudnya impersonate gue tuh mulai dari situ. Dari Jadi kalau gue ceng-cengin orang. gue pulang sekolah, nyokap gue nanya gimana sekolahnya hari ini. Itu Pasar Ragi dia naruh gunting di kantong, ini gue serius ya, naruh gunting di kantong belakang, terus jalannya begini. Aku bingung mah. Udah tahu jalannya begitu gara-gara taruh gunting, kenapa gunting masih taruh di situ gitu. Dari situ awalnya, terus Oke. lama-lama pindah ke pas kelas 6 itu nonton kartun. Gue nonton kartun,
karena dulu ada namanya Inyomihyun ya kan. Itu brand- Inyomihyun brandnya. gitu, brand pokoknya apa sih itu namanya? TV berbayar ya TV hitungannya? Ya TV Kabel, berbayar TV itu. kabel ya. TV kabel itu dia. Mohon maaf saya vocabulary-nya jelek. Nah, nonton TV kabel itu gua nontonnya dalam bahasa Inggris. Gua ngomongin versi dubbing. Kenapa? Karena gue sekalian belajar bahasa Inggris. Oke. Dari situ bahasa Inggris gue jauh lebih lancar, lama-lama nggak puas. Jadinya pengen niruin suara-suara kartun yang gue tonton, Phineas and Ferb, Mickey Mouse Clubhouse, iya saya SMP masih nonton Mickey Mouse Clubhouse, terus Danny Phantom, and then Jimmy Neutron, pokoknya semuanya itu gue pengen tiruin, walaupun nggak semuanya mirip, tapi gue coba gitu, jadi awalnya dari situ sih. Tapi iseng banget gitu kan, biasanya orang nonton kan ya udah nonton aja gitu, nggak diikut-ikutin. Lo kayak Karena jadi gini, ide. karena gue setelah nonton biasanya gue buka YouTube terus gue cari behind the scene-nya. Misalnya habis nonton Phineas and Ferb, gue nonton behind the scene Phineas and Ferb. Jadi awalnya gue dulu juga tertarik sama animasi gara-gara itu. Animasinya Phineas and Ferb behind the scene-nya. Terus dari situ ada suggestion-nya itu adalah voice over, voice acting, voice actors-nya Phineas and Ferb. Terus gue kayak, ih ternyata yang ngisi suara Phineas and Ferb cewek ya si Phineas-nya ya Iya. gitu. Dari situ sorry cowok, kalau Phineas cowok. Si cowok ya terus niruin suara misalnya Naruto, oh ternyata cewek ya gitu. Kayak dari situ sih gue jadi belajar untuk ngolah suara dan ada tutorialnya lengkap banget di YouTube. Teman-teman yang mau belajar impression di YouTube tuh sebenarnya lengkap. Yang penting mau nyarinya aja. Karena ada kadang tutorial yang bagus tapi yang view cuma 1.000, 2.000 gitu. Cuman itu bagus banget tutorialnya gitu. Oke. Biasanya gimana persiapan dan latihan untuk mengimpersonate suatu karakter atau Kalau orang? latihannya biasanya gue sambil ngedengerin dulu, awalnya gue ngedengerin tokoh yang pengen gue tiruin, terus gue tiruin gaya gerak tubuhnya juga, dari gerak tubuhnya gue pindah lagi ke mimik mukanya, baru ke suaranya juga gitu. Jadi kayak semua hal harus gue perhatiin supaya kayak misalnya gue niruin Ko Ernest Prakasa tuh gue nggak bisa tiruin suaranya, tapi at least gue bisa niruin gerakannya. Jadi Itu lo baru update juga kan? ya kemarin gue baru upload. Dalam Jadi viral guys di Twitter. oh iya tuh di Twitter viral, gue Iya. kaget kayak aduh kenapa ini gitu. Nah dari situ sih, pokoknya ya banyak hal yang harus dipersiapin lah, cuman nggak sampai ribet-ribet banget. Nggak harus beli mobil, nggak harus beli sepatu. Hobi lu ganti aja bro, bilangin bro, murah. Nah, gimana sih bisa kasih tips dong ke kita, suara lo kok bisa berubah-berubah? Itu ada nggak tips? Tipsnya explore suara kalian karena suara kalian adalah sebuah keunikan yang diberikan oleh Tuhan. Anjay. Tapi seriusan, karena Bang Bimo itu adalah salah satu VO artis di Indo dan gue juga kenal dan dia pernah ngomong kalau nggak ada suara yang jelek. Jadi teman-teman yang di rumah yang pengen ngolah suaranya di apa ya namanya diolah aja, dilatih. Jadi kalau ngomong tuh dites kayak misalnya oh kalau suara tinggi begini, oh kalau suara rendah begini gitu. Oh kalau suara gini cempreng begini, oh rendah begini gitu. Jadi kayak dari situ tuh bisa kalian kombinasi. Terus latih otot lidah. Kayak lidah lu bisa lu taruh di atas, bisa taruh di bawah, bisa taruh di belakang, bisa taruh di depan, bisa taruh di samping. Bisa dibikin jadi lu cadel. Lu cadel dengan suara yang gini bisa berubah banget dengan lu cadel pakai suara yang ini gitu loh. Jadi sebenarnya kombinasi mix and match gitu. Makanya gue bisa suara yang banyak itu gara-gara mix and match-nya itu gitu. Wow. Gitu. Gue nggak kepikiran sih kalau lidah itu juga mempengaruhi Oh ya. ngaruh banget, misalnya gue ngomong kayak begini sama gue ngomong kayak begini. Semenjak gue ngomong seperti ini udah beda orang sebenarnya ya kan. Iya. Kayak gue ngomong seperti ini udah bukan Gemes. Crystal lagi, ya kan? Kayak anak Kayak kecil. atau apalagi kalau misalnya gue ngomong kayak gini, kalau gue ngomong selamat pagi teman-teman semuanya, nama gue Kristo dan hari ini gue mau ngobrol sama Kilan gitu. Kayak udah beda lagi gitu. Kalau taruh belakang sini beda lagi, taruh di belakang sini beda lagi gitu. Kayak lidah lu tuh sangat berpengaruh sama suara lu. Cobain deh di rumah, lidahnya di gitu, pasti berubah. Sebuah tips, hanya di Identize. Anjay. Terima kasih Anger. Gak Tapi begini. cita-cita lo sebenarnya menjadi apa sih Chris? Sutradara. Masih saudara ya? Masih sampai sekarang gue pengen jadi sutradara. Nah guys, Kristo juga bikin web series yang udah ditayangkan di YouTube-nya Iya, Kristo. jadi Tentang apa sih web series. Jadi web series gue ini judulnya Dealing with Myself. Dealing with Myself adalah menceritakan tentang seorang pemuda bernama James yang pada suatu hari tiba-tiba out of nowhere muncul kembarannya di dalam kamarnya. Terus dia kayak, lu siapa gitu? Kalau lu Lu bisa kan yang muncul. main di situ? Iya, jadi dua-duanya yang main gua. Iya. Jadi istilahnya adalah kembarannya ini datang untuk membantu James dealing with his problems,
hubungan dia dengan orang tuanya, hubungan dia dengan pekerjaannya, hubungan cintanya juga. Jadi yang mau gue sampaikan dari Dealing With Myself adalah sebenarnya tentang ada toxic parenting, terus juga ada tentang bagaimana lu kalau bekerja tuh kadang nggak suka sama pekerjaannya gitu. Gimana caranya lu deal with that mungkin gitu. Jadi ya how to deal with ourselves terutama ini cocok banget buat teman-teman yang udah umur 20-an ke atas sih. Ya. Yang udah mulai kerja apalagi dan Punya crisis mental. iya, terus kayak gitu. belum dapat pasangan lama banget, terus orang tuh udah mulai hayu, kenapa belum punya pasangan gitu. Ini. Sumpah, lo keren banget sih Chris. Terima Gila. kasih. Lo gak hanya bisa voice over, impersonate, jadi produser, jadi saudara, juga jadi bintang dalam film lo sendiri. Dan film lo tuh punya pesan. Gue boleh setup klipnya lu nggak? Oke. Jadi gue ngomong dulu ya. Oke, jadi sebelum teman-teman nonton, jadi klip ini adalah di mana si James sudah bertemu dengan kembarannya yang bernama Caesar. James dan Caesar ini lagi ngobrol, terus si James ini baru aja habis nanya Caesar ini siapa dan kenapa dia bisa hadir di sini untuk membantu James gitu. Jadi klipnya ini dia. Check this out, kita lihat klipnya. Hi, my name is... Oh my god! Oh my god! Oh my god! You said that! Oh my god! Okay, stop saying oh my god. Why? Good question. Holy crap! Who are you? What do you look like me? Okay, let me explain. Can I sit here? No. Okay, well, do you remember what you wished for 15 years ago? No, I don't think so. Is it about my brother? No. 15 years ago, you wished that you can talk to yourself with yourself. What you didn't know was that night, there was a shooting star that grants wishes for people who want something so badly. And you, my friend, are one of those people. Nah itu dia, gue juga makin penasaran sih. Gue udah ngeliat sedikit-sedikit dari Story Logs, gue udah liat juga dari YouTube beberapa, tapi gue belum liat semuanya. So after this I'm gonna watch it. Dukung lo. Mungkin sebelum kita mengakhiri, lo boleh nggak sih kasih full impersonate-nya Bapak Presiden Jokowi karena Boleh, hari boleh. ini kita patungan gitu. Boleh. Terima kasih Den Time sudah mengundang saya di acara ini. Ini luar biasa sekali acaranya bagi para anak muda ya, terutama anak-anak yang sedang berusaha untuk mencari kreativitas dan juga membangun masa depan mereka agar lebih baik begitu. Terima kasih Bapak. Ya. Sepeda ada Pak? Oh enggak, ada dikasih ke Etes. Oke, iya. Kamu kalau mau sepeda nanti beli sendiri Oh aja. iya siap Pak. Kalau Iya. suara cewek gue nggak bisa sampai Oh sekarang iya, sih. belum bisa ya? Belum bisa suara Akan bisa. Lu Cinta Luna bisa. Coba dikit. Aku jangan gitu kok ya. Lo jangan macam-macam sama gue lah. Gitu. Maaf, kan Teriaknya kita- pas. Iya. Begitulah kira-kira. Guys, selain bisa voice over, bisa segala hal lah Kristo juga jago nyanyi. Nggak jago bisa Bisa, aja. oke baik. Kalau menurut gue jago, karena gue gak bisa nyanyi gitu. Dan ini mengakhiri sesi kita hari ini. Thank you Kristo. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan close dengan performance Krista Immanuel sebagai Vidi Aldiano. Aldiano. What? Tidak di brief sama sekali Tidak ya ya, ceritanya. sih. Biar kayak gini kayak bro. Gue akan menyanyikan lagu Reza Artamevia dengan judul Berharap Tak Berpisah dengan beberapa suara penyanyi Indonesia. Kita mulai dari Iwan Fals. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, namun ku maafkan salahmu. Oh, Rian The Massive. Ini berganti kisah menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Vidi Aldiano. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita.
Aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Thank you semuanya. Sukses buat IDN Times. Mohon maaf kalau saya fales.